sukacita pada hari ini, amin. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselesai.
berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kepada Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Sekarang ku bersuka, sekarang ku bernyanyi. Ku berikan hidupku bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Sorak kepada Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Katakan haleluya. Yes. Haleluya. 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 Sungguh Tuhan, Kau sumber kekuatan kami. Sungguh Tuhan, Kau sumber pertolongan kami. Yes, Jesus. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Berikan kemuliaan buat Yesus kita yang luar biasa. Haleluya. Bersama katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin Tuhan, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan kami Tuhan. Amin, amin. Di tempat maha tinggi ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu Tuhan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup.
akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku Kau yang ku nantikan Tuhan, Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya. Mari sembah Dia saat ini, berikan penyembahan yang terbaik buat Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Ku percaya Tuhan, ku percaya Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pertolongan kami Tuhan. Oh, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Jesus, Jesus, Jesus. Kami berserah, sungguh kami percaya hanya kepadamu, hanya kepadamu, Yesusku. Kau yang kami sembah, Kau yang kami puja Tuhan. We believe in You, we believe in You, sebab Kau sumber pertolongan kami. Di saat kami lemah, Kau menguatkan kami. Kau sumber pertolongan. Kami percaya, kami percaya. Haleluya, haleluya. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu.
keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara. Amin Tuhan, Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara Tuhan, selalu punya cara untuk menolongku, punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Lebih sungguh lagi dengan iman-Mu, bersama-sama katakan, Kau Tuhan yang punya cara Tuhan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara. Amin, amin. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Dan kami tenang Tuhan, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kemuliaan yang meriah buat Yesus, sumber kekuatan, sumber penolong kita. Haleluya, haleluya. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di tempat ini. Sebentar kita akan menyaksikan kebenaran firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pastor Bambang Suteja dari Jakarta. Mari persiapkan hati, catatan, dan pikiran kita untuk tetap fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tidak usah berlama-lama lagi, mari kita sambut Pastor Bambang Suteja. Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa kembali menjumpai Bapak Saudara sekalipun hanya melalui virtual. Salam sejahtera buat Bapak Saudara jemaat Gereja Mawar Sharon, Regional Jawa Timur, Bali, Kepulauan Nusa, dan Australia. Saya berdoa dimanapun saudara berada saat ini, saudara dalam keadaan yang sehat dan baik. Dan apapun yang sedang terjadi, sekalipun kita ada di tengah-tengah kondisi yang penuh tantangan saat ini, saya mau mengajak kita semua, mendorong kita semua untuk tetap percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia yang terpanggil menurut rencananya. Saya ingin memberikan juga ucapan terima kasih dan juga menyapa sahabat-sahabat dari regional Jawa Timur, Kepulauan Nusa, Bali, dan Australia. Pastor Samuel dan Pastor Lanitan, persahabatan yang kita bangun selama ini, saya bersyukur oleh karenanya dan senang sekali karena saya bisa menjumpai beberapa gembala lainnya di setiap lokasi. Pak Tono di Bali, dan sekarang juga ada Pak Tony yang dipercayakan untuk ekspansi dari GMS Denpasar, kemudian ada GMS Nusa Dua sekarang. Saya ikut bersukacita buat pertumbuhan jemaat yang ada di sana. Pak David di Lombok, kemudian juga Fani yang sebelumnya ada di Sidoarjo yang saat ini juga dipercayakan untuk menetap dan mengembalakan di Sydney di Australia. Saya bersyukur dan percaya bahwa saudara apapun dan dimanapun kita semua berada dan melayani, kita semua tentunya pasti tetap menerima kasih karunia yang cukup untuk melayani Tuhan. Nah, sebelum kita mulai mendengarkan firman Tuhan hari ini, saya mau mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur buat apapun yang Tuhan sedang kami hadapi. Kami tahu dan percaya Tuhan menyertai kami.
Sebab Engkau yang berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkanmu dan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkanmu sendirian. Oleh karena itu Tuhan, biar saat ini kasih karunia-Mu Tuhan melimpah bagi kami. Urapi setiap kami, supaya ketika kami mendengar dan belajar akan firman Tuhan, Roh Kudus Engkau yang menolong dan menuntun kami, sehingga kami bisa mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan, menjadi pelaku firman-Mu, dan menjadi pribadi yang kuat dan penuh dengan iman, menghadapi setiap tantangan yang ada di depan kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, hari ini saya ingin berbagi tentang sebuah topik yang hari-hari ini saya percaya sangat kita butuhkan, khususnya di tengah-tengah masa pandemi ini. Bagaimana kita bertumbuh menjadi pribadi yang tetap punya iman, bukan karena apa yang kelihatan, tapi justru karena apa yang kita percayai. Itu sebabnya judul khotbah saya hari ini adalah bukan karena melihat, not by sight. Amsal 3 ayat 5-6, saudara, ini dijadikan juga sebuah lagu, mengatakan percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Saudara, dalam situasi-situasi kehidupan kita ini, seringkali apa yang kita lihat itu bisa punya dua dampak. Yang pertama bisa menguatkan, tapi di sisi lain juga bisa melemahkan. Saudara, setiap kali seorang pilot yang sedang belajar untuk menerbangkan pesawat mengalami pelatihan, sebelum tentunya ia diterjunkan dan diperbolehkan untuk terbang sendirian, di awal dia akan terbang bersama dengan seorang instruktur atau seorang pelatih yang mendampingi dia. Dan pastinya situasi langit, tempat-tempat yang dikunjungi selama latihan bukanlah tempat-tempat yang aneh, yang langka atau yang sulit kondisinya. Akan dipastikan cuacanya dalam kondisi yang baik karena ini adalah sebuah simulasi atau sebuah pelatihan. Nah, tapi Bapak Saudara, akan tiba waktunya di mana pilot muda ini ketika dia akan dipercayakan untuk bisa menerbangkan pesawatnya, dia akan dilatih untuk bisa menerbangkan pesawat dengan memperhatikan instrumen-instrumen yang tersedia di pesawat. Kalau Bapak Saudara mungkin pernah tahu, ada tombol-tombol, ada dashboard, ada sinyal-sinyal, ada radar yang bisa dilihat oleh seorang pilot. Karena ketika mereka ada di atas udara dengan ketinggian yang begitu tinggi di atas langit, mereka tidak selalu bisa melihat apa yang terjadi di sekitar mereka. Tapi mereka bisa menentukan kemana dan bagaimana mereka harus menerbangkan pesawat ketika mereka mengandalkan instrumen-instrumen yang mereka lihat. Nah, seorang pilot pada akhirnya, dengan kata lain, harus belajar untuk flying blind. Terbang secara buta. Maksudnya apa? Dia bukan lagi melihat atau maksud saya mengemudikan atau menerbangkan pesawat dengan apa yang dia lihat. Tetapi dia mengandalkan instrumen-instrumen yang terlihat ini. Apakah ini ketinggian yang cukup? Apakah ini kecepatan yang cukup? Apakah udara di sekitarnya ini, angin di sekitarnya ini kecepatannya tepat? Dan lain sebagainya. Nah, tentunya kalau kita membaca tadi di dalam kitab Amsal, Bapak Saudara, jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini tepat seperti gambaran tadi seorang pilot tadi. Saudara dan saya, Tuhan menghendaki kita dididik supaya kita nggak hanya mengandalkan apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui, pengalaman kita semata. Tapi bagaimana kita belajar untuk mengandalkan instrumen-instrumen rohani yang Tuhan berikan. Dan ini adalah bicara soal keyakinan kita dengan Tuhan. Maka dikatakan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Setiap orang tua, guru, dan pelatih manapun tentunya pasti menginginkan saudara muridnya suatu hari bisa bertahan. Sekalipun mereka tahu persis anak atau murid kita ini akan menghadapi tantangan. Masa-masa yang gelap, masa-masa yang sukar, penuh dengan badai kehidupan, dan bahkan hal-hal yang baru yang mereka harus hadapi. Dan 2 Korintus 5 ayat 7, Paulus mengingatkan, sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Dan demikianlah flying blind, terbang buta, yang Tuhan mau ajarkan kepada kita adalah tidak selalu karena apa yang kita lihat. Tapi kita belajar bertahan, sama seperti Musa dicatat, ia bertahan bukan karena apa yang kelihatan, tapi ia justru bertahan karena apa yang tidak kelihatan. Karena kita tahu, sekalipun mungkin secara fisik kita tidak melihat, kadang-kadang perasaan kita berkata seolah-olah kita sendirian. Tapi kebenarannya adalah Tuhan selalu menyertai kita. Dan kasih karunia yang cukup buat kita semua
untuk menghadapi apapun yang Dia izinkan untuk kita jalani. Itulah sebabnya poin yang pertama ini saya mau ingatkan kita semua supaya kita bisa siap untuk flying blind, terbang buta. Hidup karena percaya, bukan sekedar karena melihat. Yang kedua, Bapak Saudara, apa yang kita mau belajar sama-sama hari ini, di dalam Mazmur pasal ke-23 ayat yang keempat dituliskan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ini Mazmur yang sangat terkenal sekali yang disampaikan oleh Daud. Aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Lembah kekelaman, tempat di mana kita nggak bisa melihat, tempat di mana ada banyak ketakutan muncul. Bapak Saudara, saya pernah tanya kepada anak-anak saya yang tentunya mereka masih kecil beberapa tahun yang lalu. Kadang-kadang mereka takut atau mereka nggak mau sendirian kalau itu dalam kamar dan apalagi lampunya dimatikan. Apalagi kalau di tengah malam misalkan listrik mati sehingga mereka nggak bisa melihat apa-apa. Nah Saudara, tahukah kita bahwa yang menakutkan dalam kegelapan seperti itu sebenarnya bukanlah kegelapan itu sendiri. Ketika saya tanya kepada anak-anak saya, yang mereka takutkan adalah karena satu, mereka nggak bisa melihat. Oke, mereka tidak bisa melihat apa yang terjadi, apa yang ada di sekitar mereka. Dan yang kedua adalah seringkali yang membuat kita takut adalah apa yang tidak kita bisa lihat itu, kita kemudian mulai mengimajinasikan dan membayangkan ada hal-hal tertentu yang ada di balik kegelapan itu. Nah, sama halnya dengan apa yang tadi anak-anak saya alami. Saudara, tantangan kita sebagai orang percaya seringkali adalah bukan kegelapan itu sendiri, bukan kekelaman itu sendiri, bukan situasi yang kita nggak bisa lihat itu. Tetapi yang jadi isu terbesar adalah karena kita merasa kita nggak bisa melihat dengan mata kita. Kita nggak bisa melihat ada jalan keluar. Kita nggak bisa melihat ada sesuatu yang baik di balik ini semua. Dan yang kedua, kita takut dan khawatir akan sesuatu yang akan muncul atau terjadi di tengah-tengah kegelapan itu sendiri. Makanya poin yang kedua yang saya mau kita semua belajar hari ini adalah bagaimana kita trusting what we cannot see. Mempercayai apa yang tidak bisa kita lihat. Berapa banyak dari kita, Bapak Saudara, ketika kita berdoa, kita mengharapkan sesuatu, kita menantikan janji Tuhan digenapi, kita menjadi khawatir, kita menjadi panik, kita menjadi mulai bertanya-tanya, apakah Tuhan sungguh mendengar doa saya? Apakah Tuhan sungguh akan menjawab doa saya? Apakah Tuhan sungguh mengasihi saya? Bahkan itu pertanyaan yang kadang-kadang muncul. Terdengar konyol, tapi dalam kenyataan hidup kita yang penuh dengan tantangan ini seringkali itu membuat kita jadi gak bisa lagi berpikir dengan iman kita, tapi mulai goyah dan gentar oleh karena tantangan yang ada. Saudara, saya ingat sekali ketika ada masa-masa di mana saya bersama dengan istri, keluarga kami bergumul, ya, memasuki tahun 2020. Saudara, kita tahu 2020 itu tahun yang banyak dinantikan orang, 2020. Banyak orang yang berencana untuk menikah, banyak orang yang menantikan janji Tuhan, bahkan secara spiritual ada banyak orang yang berharap ada sesuatu yang besar yang Tuhan akan kerjakan di 2020. Dan siapa yang menyangka bahwa sesuatu yang besar itu bukanlah dalam mata kita mujizat yang kita harapkan, perkara-perkara yang luar biasa, tapi justru sebuah pandemi. Ketika memasuki 2020, saya ingat saya menyampaikan pesan Tuhan memasuki awal 2020 bahwa this is going to be the year of next level. Tahun di mana kita akan naik level berikutnya. Dan saudara, kalau kita bicara naik level, kita semua tentunya mengharapkan ada kemajuan, ada terobosan, ada hal-hal yang baru. Tetapi yang terjadi adalah 2020 di bulan Maret, kita di Indonesia ini mulai mengalami PSBB, mulai mengalami kondisi di mana kita tidak boleh lagi atau dibatasi dalam berinteraksi, bepergian, dan situasinya sudah berjalan dan sekarang tanpa terasa sudah melebihi 1 tahun. Saudara, dalam situasi seperti itu kami sendiri juga mengalami banyak pergumulan, baik itu di dalam pekerjaan, dalam keuangan. Kami juga struggle untuk melihat bagaimana Tuhan bisa menolong kami. Dan puncaknya adalah ketika di bulan Agustus yang lalu, kami sendiri, saya bersama istri, juga diizinkan untuk terpapar COVID-19. Dan saudara, dalam situasi seperti itu seringkali sama seperti kebanyakan orang, saya juga mulai bertanya-tanya lebih tepatnya.
kenapa Tuhan izinkan ini semua? Hampir 3 minggu saya ada di rumah sakit. Istri saya isolasi mandiri di rumah dan kami nggak bisa bertemu dan berinteraksi secara langsung dengan anak-anak. Kami bersyukur karena kami bisa melewati itu semua. Tetapi saudara, waktu melewati itu semua, kadang-kadang jadi nggak habis pikir gitu. Karena apa yang kelihatan adalah penyakitnya, apa yang kelihatan adalah keterbatasannya. Tapi saudara, aneh memang ketika kami akhirnya selesai melewati semua ujian ini dan di akhir Agustus kami bisa sama-sama berkumpul kembali. Hal yang Tuhan ingatkan dan ajarkan kepada kami adalah bahwa next level, tingkat berikutnya, sama seperti kalau anak-anak sekolah atau waktu kita dulu kuliah atau sekolah, setiap kali ada ujian kenaikan level. Maksud saya setiap kali ada kenaikan level, pasti ada ujian yang harus kita lewati. Dan Tuhan mengajarkan kepada kami bahwa ujian tersebut adalah ujian yang Tuhan izinkan. Tapi kita bersyukur tentunya karena Dia berjanji bahwa pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Tidak akan melebihi kekuatan kita dan Ia adalah Allah yang setia. Dia memberikan kita jalan keluar. Saudara, tentunya situasi yang kami hadapi dan situasi yang saudara hadapi belum tentu sama. Ada masa-masa di mana kita merasa doa yang kita panjatkan justru tidak terjawab. Ada beberapa sahabat, keluarga kami juga yang terdampak COVID-19. Bahkan beberapa waktu yang lalu, belum lama ini, paman saya, adik dari papa saya juga Tuhan izinkan meninggal dunia dan kondisinya karena COVID. Banyak hal yang kita nggak bisa pahami, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang kita tahu bahwa seperti yang saya sampaikan di awal, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat orang-orang yang mengasihi Dia. Dan kadang-kadang kita nggak bisa segera mengerti. Tapi disinilah Tuhan mau mengajar kita semua untuk percaya. Bukan karena apa yang kita lihat saat ini. Tapi apa yang mungkin tidak kelihatan. Bahwa Tuhan itu selalu dan tidak berhenti bekerja. Orang dengan bahasa Jawa sering berkata, Gusti ora sare. Tuhan itu nggak pernah tidur. Dia selalu bekerja. Dia selalu berkarya dalam hidup saudara dan saya. Makanya ketika kita menghadapi tantangan seperti itu, di bulan Agustus, bulan September, kami bisa melihat bagaimana dari situasi yang kelihatannya tadinya terpuruk, Tuhan mulai buka jalan. Bukan hanya kami mengalami kesembuhan dan kesehatan, tapi pergumulan kami dalam pekerjaan, dalam keuangan, Tuhan buka jalan. Dan hari ini kami memasuki tahun 2021, kami melihat banyak hal yang kami bahkan gak pernah bayangkan Tuhan hadirkan dan Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur oleh karenanya. Dan saya percaya saudara bahwa sekalipun sekarang kita belum melihat. Dan mungkin yang terlihat di depan kita ini adalah gunung demi gunung, tantangan demi tantangan. Tapi kita percaya bahwa akan tiba waktunya di mana Tuhan akan izinkan kita melihat terang setelah gelap. Bahwa badai pasti akan berakhir. Dan disitulah kita akan menoleh ke belakang dan bersyukur betapa ajaibnya Tuhan. Betapa apa yang sudah kita pikir waktu itu sesuatu yang sulit, tapi kita bisa lewati. Dan bahkan kita ada hari ini menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih penuh iman, karena apa yang Tuhan izinkan melatih kita. Memang gak mudah saudara untuk terus bergerak maju dan mempercayai apa yang kita gak bisa lihat. Khususnya kalau yang kita lihat di depan itu adalah tantangan. Tapi kembali lagi, saya mau mengingatkan kita semua, keberadaan Tuhan yang menyertai kita, itulah sebenarnya yang membuat kita yakin dan percaya bahwa kita mampu melewatinya. Sama seperti kalau kita bicara soal pesawat terbang. Sebelum pandemi ini saya termasuk orang yang sering sekali traveling, saudara. Baik itu ke kota yang lain, dari Jakarta maupun juga ke negara yang lain. Dan hampir boleh dibilang semua pesawat punya sebuah prosedur ketika di awal sebelum pesawat ini terbang, maka flight attendant akan memperagakan atau kebanyakan sekarang memperlihatkan sebuah video. Bagaimana bagaimana kita sebagai penumpang harus bisa bereaksi dan berespon ketika situasi-situasi yang bahkan gawat terjadi. Dan salah satunya yang biasanya akan diperlihatkan adalah kalau kantong oksigen itu turun dari atas kita dan kita kenakan. Kemudian dikatakan kita harus mengenakannya dan bernapas seperti biasa. Dan selalu ada kalimat yang muncul ini. Kalimat ini bicara, dan sekalipun
kantong tersebut terlihat tetap flat, percayalah atau yakinlah bahwa udara atau oksigen itu mengalir. Though oxygen is flowing, the bags may not inflate. Nah, saudara, sama seperti ilustrasi tadi, kantong oksigen yang kelihatannya kempes ini tidak berarti bahwa oksigen itu tidak mengalir. Demikian juga halnya dalam kehidupan kita. Sekalipun kita seolah-olah melihat tidak ada sesuatu yang terjadi, tapi percayalah bahwa Tuhan tetap bekerja dan tangannya selalu ada bagi setiap kita. Ada amin, Bapak Saudara? Poin yang ketiga yang saya mau kita semua belajar hari ini adalah sesuatu yang saya rasa kita sudah sering dengar, tapi kita perlu terus diingatkan. God will always provide. Jehovah Jireh. Tuhan selalu menyediakan. Pertanyaannya adalah, seringkali apakah kita merasa apa yang Tuhan sediakan dan apa yang kita pikir kita perlukan itu matching? Suatu ketika, saudara, ada sebuah kisah di mana seorang yang belum kenal Tuhan Yesus datang menjumpai temannya, seorang percaya, seorang pekerja di sebuah gereja. Dan orang yang belum percaya Tuhan ini datang kepada temannya dan bertanya, saya ini lagi dalam masalah besar, pergumulan saya sangat berat. Kalau saya memilih untuk mengikuti Yesus dan percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, apakah setelah itu masalah saya akan selesai? Dan temannya yang adalah orang percaya ini kemudian menjawab, tentu tidak. Tidak demikian yang terjadi. Tetapi yang kamu akan miliki dan kamu terima adalah kuasa, kemampuan, kesanggupan untuk bisa menghadapi pergumulan tersebut. Bapak Saudara, apa yang Tuhan sediakan buat kita seringkali bukanlah serta-merta sebuah jawaban yang terlihat praktis. Tapi seringkali adalah sebuah kemampuan, sebuah kesanggupan, hikmat yang membuat kita bisa melewati tantangan dan kemudian menghadapinya sampai ujian itu selesai. Yang Tuhan janjikan kepada kita adalah Dia akan menyertai kita. Sekalipun kamu melewati api, aku tidak akan biarkan kamu hangus. Tapi tidak pernah dikatakan bahwa api itu gak panas. Sekalipun kamu melewati air atau sungai, kamu tidak akan dihanyutkan. Tapi tidak ada yang menyatakan bahwa kita gak akan basah. Artinya apa? Pelatihan atau proses yang kita alami tetap harus kita jalani. Tetapi yang Tuhan janjikan, kita gak akan sampai jatuh tergeletak dan penyertaan Tuhan selama proses itu sempurna. He will help us and be with us through the storm, through the struggle, melalui dan melewatinya sampai akhirnya selesai. Karena ini semua adalah sebuah proses, bukan sebuah tujuan akhir atau destinasi akhir. Tuhan akan terus memberikan kita hikmat dan keberanian. Bahkan Dia juga bekerja lewat saudara kita seiman, komunitas kita. Sebabnya saudara, jangan sampai di antara kita masih menjadi orang-orang percaya yang hidup sendiri. Tidak punya teman, tidak punya sahabat, tidak punya komunitas. Itulah pentingnya. Kalau saudara yang ada di gereja Mawar Sharon, saudara tahu ada connect group yang saudara bisa bergabung di dalamnya, bertumbuh bersama, saling menguatkan, saling mendorong, dan saling mempraktekkan firman Tuhan. Tentunya di sisi lain, si jahat, iblis akan terus melemahkan iman kita ketika tantangan makin besar dan kita seolah-olah belum bisa melihat ada jawaban, maka kemudian muncul sebuah pikiran atau ide-ide yang dia taruh. Apa yakin kamu Tuhan masih sayang sama kamu? Kamu yakin Tuhan akan jawab doa kamu? Lihat, Tuhan sepertinya gak terlalu peduli. Kamu gak penting buat Tuhan. Tapi saya berdoa hari ini, kalaupun ada di antara saudara, ketika engkau menyaksikan ini, imanmu, engkau merasa engkau sedang lemah dalam iman. Engkau merasa sepertinya gak berdaya. Doa saya hari ini, Roh Kudus memberi saudara kekuatan dan keyakinan bahwa Tuhan mengasihi saudara. Bukankah Dia yang telah mati di kayu salib menebus dosa saudara dan saya dan bangkit buat kita? Dan kalau hidupnya saja diberikan, bukankah itu artinya apapun yang lainnya yang Tuhan tahu itu yang terbaik buat kita, pasti Dia akan berikan buat kita. Tetap percaya, jangan takut, dan jangan menyerah. Dan bahkan kalau kita sekarang ini kebingungan, Yakobus mengajarkan kepada kita dalam pasal yang pertama ayat yang kelima, apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat,
hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Berdoalah, mintalah kepada Tuhan. Dia akan memberi kita hikmat, dia akan memberi kita tuntunan untuk kita bisa menghadapi situasi yang kita jalani saat ini. Dan Filipi 4 ayat 13 mengingatkan kita, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara. I can do all this through Him who give me strength. Bapak saudara, saya percaya segala perkara artinya, kalaupun saudara sedang dalam kesulitan, sedang dalam kesukaran, bahkan ada di antara kita yang mungkin sedang berduka, sedang dalam keadaan sakit. Doa saya hari ini, supaya kita semua kembali dikuatkan, bahwa segala perkara dapat kutanggung, dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Dan poin yang keempat yang saya ingin kita semua belajar, dan ini merupakan poin yang terakhir adalah kita belajar bahwa lewat semua proses ini, ketika Tuhan latih kita untuk kita bisa flying blind, kemudian kita dilatih untuk trusting what we cannot see, mempercayai apa yang kita tidak bisa lihat, dan mempercayai that God will always provide. Maka ada yang keempat yang saya mau ingin sampaikan kepada kita semua, bahwa di ujungnya, bahwa apa sih yang menjadi kerinduan Tuhan lewat semua proses ini? Bahwa ada sebuah transformasi, sebuah perubahan, a transformation yang Tuhan rindukan terjadi di dalam diri kita, dan bahkan melalui setiap kita, Tuhan mau ada banyak transformasi yang terjadi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita akan perhatikan saudara, ada kisah yang menarik sekali dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 9-10. Kita tahu bahwa ketika Yesus akhirnya mati di kayu salib, dia dikuburkan dalam sebuah goa. Kemudian di hari ketiga, saudara, murid-murid dan bahkan beberapa wanita datang. Dan kitab ini mencatat bahwa setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, dengar baik-baik, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Menarik sekali saudara, yang pertama kali melihat Yesus ketika dia bangkit bukanlah Petrus, bukanlah Yohanes, tetapi seorang wanita bernama Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka, murid-murid yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Lalu saudara, kalau kita menempatkan diri kita dalam situasi hari itu, ini adalah hari ketiga di mana murid-murid masih dalam keadaan shock. Apa yang mereka harapkan, yang mereka percayai selama ini, 3 tahun lebih Tuhan Yesus berjalan, membuat mujizat, melakukan perkara-perkara yang dahsyat, dan mereka berharap this is the Savior. Inilah Mesias yang akan menyelamatkan kita. Tapi saudara, mereka baru saja menemukan sebuah kenyataan bahwa guru yang mereka kasih, Tuhan mereka, disalibkan dan mati. Yohanes 20 ayat 11-18 mencatat sebuah kisah yang terjadi setelah Petrus dan Yohanes datang, kemudian masuk ke dalam gua dan menemukan kubur yang kosong. Ketika mereka melihat kubur yang kosong itu, mereka kemudian keluar dan mereka pulang kembali ke rumah mereka. Dan ayat ini lanjutannya, dituliskan begini. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Maria tetap ada di sana. Maria Magdalena. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat tadinya mayat Yesus terbaring. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana diletakkan." Saudara, pribadi yang begitu dia kasihi bukan hanya mati, sekarang bahkan jasadnya pun tidak ada. Betapa hancur hatinya. Dan sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia,
supaya aku dapat mengambilnya. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkatanya kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Saudara, menarik sekali bahwa Maria tidak bisa melihat Yesus karena matanya, imannya, dan hatinya tertutup oleh duka cita, kesedihan, sebuah pergumulan yang berat. Tapi di tengah-tengah situasi yang begitu berat dan penuh tantangan dan ujian, ada satu kata yang mencelikkan matanya, yaitu ketika Yesus memanggil namanya Maria. Bapak saudara, kita tahu bahwa kata terindah yang bisa kita bayangkan keluar dari mulut seorang yang kita kasih adalah nama kita sendiri. Bayangkan kalau suami, istri, pasangan, orang tua, anak kita, ya, tentunya kalau anak manggil kita bukan nama tapi papa atau mama. Tapi kata yang terindah itu adalah ketika mereka memanggil kita dengan penuh kasih. Sama seperti Tuhan memanggil Maria dengan namanya Maria. Dan seketika itu juga, mata yang tadinya tertutup oleh kesedihan, duka cita, kegoyahan, terbuka oleh karena iman. Dan dia seketika itu mengenali bahwa itu adalah sang guru yang dikasihinya. Bapak saudara, bayangkan Tuhan memilih menjadikan seorang wanita yang sederhana, bahkan bukan murid-muridnya, untuk melihat Yesus pertama kali setelah ia bangkit. Dan ialah evangelis pertama yang memberitakan kebangkitan Yesus, karena ia segera kembali kepada murid-murid di rumah mereka dan menyatakan bahwa Yesus telah bangkit, aku melihat dia. Dan barulah setelah itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Bapak saudara, saya tidak tahu apa yang sedang setiap saudara hadapi hari ini. Saya punya pergumulan saya sendiri, saudara tentunya punya pergumulan saya sendiri. Dan tidak ada satupun yang bisa mengatakan pergumulannya lebih berat atau lebih ringan dibandingkan pergumulan orang lain. Karena apapun itu, pergumulan yang kita hadapi adalah pergumulan kita sendiri. Dan mungkin saja salah satu tantangannya seperti Maria, kita merasa bahwa kita kehilangan harapan. Bahkan mungkin saudara mulai berpikir bahwa saya memang bukan orang yang Tuhan pilih. Atau saya tidak punya sesuatu yang cukup untuk melakukan hal-hal yang Tuhan mau kerjakan. Baik itu di dalam usaha pekerjaan saya maupun dalam pelayanan saya. Dan kadang-kadang kita lebih fokus kepada keterbatasan yang kita miliki. Khususnya kalau ada di tengah-tengah tantangan. Karena kita jadi berpikir, apa sih yang bisa saya lakukan? Saya cuma ini, saya cuma seperti ini. Saya adalah orang yang cuma seperti ini. Tapi satu hal yang pasti saudara, saya mau ingatkan kepada kita semua. Dan ini sebuah pernyataan yang saya berdoa kuasanya menyembuhkan saudara semua. Engkau bukan kecelakaan. Tuhan punya maksud yang luar biasa dalam hidup saudara. Dan apapun yang sekarang ini sedang terjadi di luar kita, tidak akan pernah mengubah siapa kita di dalam diri kita. Orang-orang, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Setiap kita orang percaya, kita tahu betul bahwa Yesus bukan hanya turun ke dunia. Dia mati di kayu salib. Bahkan dia bangkit naik ke surga karena dia mengasihi saudara dan saya. Dan bahkan dia mengasihi dunia ini. Inilah saudara transformasi yang saya percaya Tuhan mau kita semua alami. Dari sebuah ketakutan, sebuah kekhawatiran, bahkan keraguan akan diri kita sendiri. Oleh karena tekanan hidup, karena tantangan yang sedang kita hadapi. Itu sebabnya Tuhan mau melatih kita sekali lagi. Supaya kita bisa mengandalkan iman kita. Instrumen-instrumen rohani. Sekalipun kita flying blind, terbang dengan buta. Belajar trusting what we cannot see. Mempercayai apa yang mungkin kita gak bisa lihat. Bahwa Tuhan tetap menyertai kita dalam prosesnya. Dan bahwa God will always provide. Dia menyediakan. Not necessary, tidak selalu apa yang kita harapkan. But what is needed for the season. Tapi apa yang dibutuhkan di masa itu. Hikmat dia berikan. Keberanian. Orang-orang yang di sekitar kita. Keluarga kita, sahabat kita. Itu sebabnya kalau saudara saat ini sedang menyaksikan juga bersama dengan orang yang sudah kasihi. Mungkin waktu yang tepat juga untuk berkata, kamu gak sendirian. I'm with you. I love you. Saya mau menguatkan kamu. Terima kasih karena kamu juga sudah menguatkan saya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa bertahan sendirian. Dan saudara, ujungnya yang saya percaya Tuhan mau kita semua alami adalah sebuah transformasi.
dari dalam keluar. Iman kita dinyatakan lewat tindakan kita sehari-hari, lewat komunitas kita, lewat apa yang kita kerjakan, memberitakan kabar baik, dan melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan dengan excellent. Sehingga lewat kesemuanya itu Tuhan sungguh bisa melihat bahwa sungguh ada, orang-orang bisa melihat bahwa sungguh ada Tuhan yang nyata itu dalam hidup setiap kita. Orang-orang percaya sehingga kita bisa menggenapi identitas dan panggilan kita sebagai garam dan terang dunia. Sama seperti waktu Yesus bangkit dan naik ke surga, Pilatus masih berkuasa, Herodes masih ada di sana. Sepertinya tidak ada perubahan. Tapi kita tahu pasti, kita mencatat, kita melihat tercatat dalam kitab Kisah Para Rasul. Sejak hari itu, apalagi ketika Pantekosta Roh Kudus dicurahkan, murid-murid Tuhan tidak pernah sama lagi. Sekeliling mereka mungkin gak berubah, but there is a huge power within them. The power of Holy Spirit, kuasa Roh Kudus yang ada dalam diri mereka, memampukan mereka untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dan mulai hari itu hidup mereka gak pernah sama lagi. Karena transformasi ilahi yang Tuhan kerjakan nyata dalam hidup mereka. Dan bukankah kalau Tuhan yang begitu mengasihi kita, pencipta langit dan bumi, mau mati, bangkit bagi kita, menebus dosa kita, bukankah itu berarti bahwa kehidupan yang kita jalani ini harusnya gak akan pernah sama lagi? Karena kita tahu ada makna, ada tujuan yang luar biasa yang Tuhan tempatkan buat setiap kita. Bukan karena melihat, tapi karena percaya. Mari kita pejamkan mata, kita datang kepada Tuhan. Mari bawa setiap pergumulan kita, Bapak Saudara. Apa yang menjadi situasi yang sedang kita hadapi hari-hari ini. Seperti yang tadi saya sudah katakan, mungkin saudara sedang dalam situasi yang ada tantangan dalam usaha atau pekerjaan. Mungkin di dalam keuangan, mungkin dalam hubungan dan keluarga. Mungkin dalam kondisi sakit ataupun berduka. Mungkin saudara sendiri sedang sakit, atau mungkin keluarga, orang-orang yang saudara kasih sedang sakit. Bahkan mungkin sedang mengalami COVID-19. Bapak, hari ini kami membawa hati kami, membawa kerinduan kami, membawa hidup kami kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau hari ini berkata bahwa sungguh Tuhan, kondisiku hari ini, imanku gak lagi sekuat seperti sebelumnya. Aku mulai khawatir dan takut. Aku gak bisa melihat bahwa ada harapan. Dan aku mulai goyah. Tapi aku mendengar firman hari dan aku mau kembali dikuatkan dan mau kembali percaya, bangkit. Dan aku membutuhkan pertolongan Tuhan yang menguatkan aku untuk aku bisa bangkit kembali. Kalau saudara orangnya, mari taruh tanganmu di hatimu, saudara. Nah, hari ini saya mau berdoa buat kita semua. Tuhan, Engkau yang melihat setiap pribadi-pribadi dimanapun mereka saat ini berada. Damai sejahtera yang melampaui segala akal manusia, itu yang turun dan menguasai hati mereka. Ketika mereka datang dan membawa pergumulan dan harapan mereka kepada Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau yang menjawabnya. Biarlah kasih karunia Tuhan melimpah buat mereka. Engkau yang menguatkan, Engkau yang memberi mereka keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Saat ini juga Tuhan, di tempat mereka berada, biarlah ada kasih Tuhan yang merangkul, yang embracing them, so they will feel your unconditional love. Mereka merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan gak bersyarat. Sehingga ada ketenangan yang sejati yang hari ini mereka boleh terima saat ini. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, saat ini juga Engkau menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Di dalam nama Yesus. Dan saudara, mungkin ada beberapa di antara saudara juga yang ketika saudara mendengarkan firman Tuhan ini dan kemudian saudara berpikir atau kemudian saudara berkata dalam hatimu, tapi saya belum pernah menyatakan secara pribadi atau saya belum merasakan saya punya hubungan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa mengalami apapun yang tadi sudah disampaikan? Saudara, ini adalah hari yang terbaik. Karena dimanapun saudara berada, siapapun saudara, atau mungkin saudara yang pernah mengikuti Tuhan, tapi kemudian oleh karena satu dan lain hal, engkau undur dan engkau meninggalkan Tuhan, atau mungkin engkau merasa engkau jauh sama Tuhan. Ini adalah hari yang terbaik untuk kau datang kembali kepada Tuhan. Sebab
Tuhan Yesus datang untuk mengasihi saudara dan saya, menebus kita semua. Bahkan dikatakan oleh karena besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal yaitu Yesus Kristus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saudara berkata, saya mau memiliki sebuah hubungan keyakinan dengan Tuhan, hari ini taruh tanganmu di hatimu dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, hari ini aku menyadari bahwa aku ini terbatas. Aku berdosa dan aku mungkin saja gak punya pengharapan lagi. Tapi aku mau percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagiku. Dan aku percaya Ia sudah menebus dosaku. Aku menyerahkan seluruh hidupku, hari-hari depanku, sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Yesus. Mulai hari ini, pimpin hidupku. Jadi kehendak-Mu di dalam hidupku. Dan aku percaya, mulai hari ini ada iman yang bangkit untuk percaya dan mengikuti Tuhan. Di dalam nama Yesus. Saudara, kalau engkau baru saja berdoa demikian, congratulations, selamat, karena saudara adalah bagian dari keluarga besar anak-anak Tuhan. Saudara menerima keselamatan, dan bukan hanya itu, saudara menerima kuasa untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan hari ini ada iman yang akan Tuhan bangkitkan karena Roh Kudus menyertai hidup saudara saat ini. Mulai saat ini hidupmu akan mulai ditransformasi dari waktu ke waktu. Mungkin masalah dan pergumulan masih tetap harus kita hadapi. Tapi ada kesanggupan, ada kemampuan buat saudara untuk bisa bangkit dan berjalan. Menjalani semua yang Tuhan izinkan. Dan kasih karunia-Nya cukup bagi setiap kita. Doa saya hari ini saudara supaya setiap kita yang mendengar firman Tuhan sungguh-sungguh boleh kembali diingatkan, dikuatkan, dan kembali bangkit dan percaya. Ketika kita berjalan dan menjalani hidup kita bukan sekedar karena apa yang kita lihat, tapi karena percaya, karena iman, maka kita akan melihat Tuhan Yesus sendiri memimpin kita dari iman kepada iman. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang dibagikan oleh hambanya Pastor Bambang Suteja. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, meneguhkan kita kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, mungkin itu baik atau buruk, semuanya untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Bapak Ibu Saudara terus mengandalkan Tuhan di dalam seluruh aspek kehidupan kita, karena kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita akhiri ibadah kita pada hari ini. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima mujizatmu dan terima kesembuhan dan terimalah hari ini berkat dari Tuhan. Di dalam nama Yesus, amin.